Cek dulu panutanmu sunat tidak. Kenapa kalian sunat? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Kaifu dalam bingkai Indonesia Pancasila, dalam bingkai toleransi. Saya akan memberi edukasi kepada semua, ya. Ceritanya saya itu ditanya, Pak Pendeta HTD, Yesus kan sunat. Kenapa orang Kristen tidak sunat? Lalu pertanyaan itu saya balik, ya. Cek dulu panutanmu sunat tidak? Kenapa Anda sunat? Sekali lagi saya memberi edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Bapak Ibu Saudara, memang sebaiknya kita itu saling menghargai lah, ya. Wes kamu imani, ya toh. Nggak usah ngobok-obok, ya, keyakinan orang lain. Yesus sunat, Pak. Iya dong, kan tertulis di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 21. Nggak cuman sunat, termasuk akikah, membayar pentahiran. Lukas 2 ayat 21, 22, 23. Kenapa Yesus disunat, Pak? Karena Galatia 4 ayat 4, Yesus itu harus takluk kepada hukum Taurat, ya. Jadi ya harus disunat, namanya juga takluk kepada hukum Taurat, berarti firm bahwa sunat adalah memang untuk orang Yahudi. Kan Yesus harus takluk pada hukum Taurat, berarti sebagai orang Yahudi. Ngopi dulu. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu orang Kristen kenapa tidak sunat? Karena sunat itu Taurat sudah digenapi di dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata sudah selesai. Maka Taurat itu batal, ya. Lalu orang Kristen itu sunatnya sunat hati berapa ya? Roma 2 ayat 29 kalau tidak salah, ya, di ayat itu, ya. Jadi Kristen itu sunat hati. Kalau sunat hati itu dapat pujian dari Allah. Tapi kalau sunat fisik, dapat pujian dari manusia. Lalu pertanyaan ini saya balik, karena sudah clear, ya. Kenapa orang Kristen dilarang sunat? Kalau orang Kristen sunat, berarti menyangkal Yesus sudah mati di salib. Lalu saya balik, mbok coba kalian cek panutanmu. Kan kalian tuh punya panutan toh. Panutanmu sunat tidak? Lalu kenapa kalian sunat? Astagfirullah. Gimana Pak Dede? Kamu cek dulu panutanmu sunat tidak? Lalu kenapa kalian sunat? Ya, sunat itu untuk Yahudi. Ya, saya sih menduga nih. Saya menduga Pak Pendeta HTD ini pura-pura menduga padahal tahu, ya. Saya menduga panutanmu tidak sunat. Kenapa? Panutanmu tahu kalau sunat berarti lock in jadi Yahudi. Astagfirullah. Ya, saya ulang. Saya menduga panutanmu tidak sunat. Kenapa? Karena panutanmu paham dan tahu kalau sunat maka lock in menjadi Yahudi. Terus kenapa kalian sunat? Astagfirullah. Makanya para mukalaf itu stres. Kita ini sunat ngikutin siapa? Duh, para mukalaf kan banyak curhat ke saya. Itu teman-teman saya semua tuh para mukalaf tuh. Pak Dede, kita ini sunat ngikutin siapa? Ya kan sudah terlanjur, sudah nikmati sajalah. Kan dapat apem tuh 2, nikmatin aja. Oh, kamu juga mau balik lagi ditolak sama Yesus kok. Ya. Ya, jadi clear, ya. Kristen tidak sunat. Yang dilakukan adalah sunat hati, Roma 2 ayat 29, mudah-mudahan benar, ya. Sunat fisik tidak boleh, ya. Karena kalau Anda sunat fisik maka Anda menyangkal Yesus sudah mati di salib, sudah membatalkan Taurat. Sunat itu termasuk Taurat, ya, halal haram juga, ya. Nah, saya balik pertanyaan itu, coba kamu cek dulu. Kan kamu punya panutan toh, tokoh panutan, cek dulu tokoh panutanmu sunat tidak? Terus kenapa kalian sunat? Ngikutin siapa? Ya.
Yesus berkata tentang dia, siapa dirinya. Akulah Alfa Omega, yang maha kuasa, yang ada dan sudah ada, yang akan datang. Akulah Tuhan dan Allah satu-satunya. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya. Duduk di tata surga, sembahlah Yesus. Dia Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya. Duduk di tata surga, sembahlah Yesus sebagai Tuhan Allah, dulu sekarang selamanya. Jadi very clear. Saya sudah jawab, Yesus sunat, kenapa Kristen tidak sunat? Karena sudah dibatalkan perintah sunat ya. Lalu pertanyaan itu saya balik, coba kamu cek panutanmu dulu sunat apa tidak? Terus kenapa kalian sunat? Dalam Bingkai Indonesia Pancasila, toleransi saling menghargai. That's it. Haleluya. Amin.